Usai tangkap Kepala Basarnas, KPK justru mengarah ke Panglima TNI. Ada apa? Peringatan Tahun Baru Islam, Panji Gumilang undang aktivis pro-Israel ke Ponpes Al Zaitun. Erlangga irit bicara, usai 12 jam diperiksa, wartawan jadi korban. Kapolri turunkan Densus 88 lacak keberadaan Dito Mahendra. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kita awali program Delik minggu ini. Usai tangkap Kepala Basarnas, KPK justru mengarah ke Panglima TNI. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata awalnya menjelaskan mekanisme peradilan yang akan dilakukan usai Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Tim gabungan antara Puspom TNI dan KPK akan melakukan penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. KPK bakal mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas penanganan kasus hukum yang melibatkan anggota TNI. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata awalnya menjelaskan mekanisme peradilan yang akan dilakukan usai Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Alex menyebut adanya tim gabungan antara Puspom TNI dan KPK dalam penyidikan lanjutan kasus tersebut. Pihaknya juga mendorong adanya MOU antara TNI dan KPK dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anggota TNI aktif. Alex menambahkan kerjasama dengan TNI diharapkan mencegah adanya ketimpangan putusan hukum antara pelaku sipil dengan TNI. Selain Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri, KPK menetapkan 3 tersangka lain, diantaranya Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, Musunadi Gunawan, Dirut PT Interteknografika Sejati, Marilya, dan Dirut PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil. Henry Alfiandi dan Apri Budi Cahyanto diserahkan kepada Puspom TNI. Namun pengusutan kasusnya ditangani tim gabungan penyidik KPK dan Puspom TNI. Di berita kedua, peringatan Tahun Baru Islam, Panji Gumilang undang aktivis pro-Israel ke Ponpes Al Zaitun. Aktivis pro-Israel Monique Ritschker menyinggung soal perdamaian. Ia menyebut dirinya menemukan damai di Ponpes Al Zaitun. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Di tengah kecaman dan tekanan dari berbagai pihak, Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai salah satu lembaga pendidikan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Bahkan sejumlah kegiatan dengan menghadirkan narasumber maupun undangan dari luar lingkungan Ponpes tetap dilakukan. Terbaru, Ponpes Al Zaitun kembali menggelar peringatan Malam Satu Suro atau Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Acara tersebut dilaksanakan langsung di Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak di kawasan Ponpes Al Zaitun pada Rabu 19 Juli. Peringatan Tahun Baru Islam itu juga tercatat disiarkan secara langsung lewat akun media sosial resmi Al Zaitun. Acara tersebut berlangsung selama hampir 5 jam. Akademisi sekaligus pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri tercatat menjadi orang yang memberikan sambutan. Koni mengaku berterima kasih lantaran telah diberikan kesempatan untuk menyaksikan galangan kapal serta seluruh perangkat lainnya milik Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, Ponpes Al Zaitun telah mewujudkan sistem ekonomi biru lantaran mampu berdikari melalui kerja-kerja nyata yang telah berlangsung sampai saat ini.
Setelah Koni, giliran Ilham Aidit dari Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Adit mengaku tidak menyangka saat diminta untuk mengisi acara di Ponpes Al Zaitun. Sebab selama ini, kebanyakan pihak menegosiasikan dirinya sebagai anak DN Aidit yang dinilai sebagai musuh bangsa. Ponpes Al Zaitun juga mengundang Monique Rijker yang diperkenalkan sebagai aktivis keberagaman khususnya terkait Yahudi. Diketahui Bareskrim Polri saat ini tengah berfokus mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Penyidik kini tengah berfokus merampungkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekaligus mengumpulkan alat bukti. Setelahnya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah Panji layak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kini juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga dilakukan Panji. Sudah, ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Di berita selanjutnya, Erlangga irit bicara usai 12 jam diperiksa Kejaksaan Agung terkait korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Namun sangat disayangkan, usai pemeriksaannya, wartawan jadi korban pengancaman. Diketahui pengawal Erlangga meminta awak media membuka jalan. Tiba-tiba terdengar ancaman dari seseorang yang diduga pengawal Erlangga hendak menembak awak media jika tak membukakan jalan. Bersama saya Vanessa di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto terkait korupsi izin ekspor minyak sawit di Kejaksaan Agung berlangsung panas. Ancaman penembakan pun terjadi. Erlangga Hartarto diperiksa oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO pada Senin 24 Juli 2023. Usai pemeriksaan selama 12 jam atau pada Senin malam, sempat terjadi ketegangan antara awak media dan pengawal Erlangga. Hal ini bermula ketika Erlangga bergegas berjalan menuju mobilnya meninggalkan gedung Kejagung. Erlangga dikawal ketat oleh sejumlah pengawal yang sebagian berbaju putih dan sebagian lagi berbaju batik. Pada saat itu, awak media yang telah menanti kemunculan Erlangga berupaya mendekati Ketua Umum Partai Golkar untuk mengajukan pertanyaan terkait pemeriksaan yang baru dia jalani. Namun pengawal Erlangga meminta awak media membuka jalan. Tiba-tiba terdengar ancaman dari seseorang yang diduga pengawal Erlangga hendak menembak awak media jika tak membukakan jalan. Setelahnya sempat pula terdengar umpatan kasar yang diduga juga dilontarkan oleh pengawal Erlangga. Suasana sempat tegang sebelum akhirnya Erlangga dan rombongan meninggalkan gedung Kejagung. Kejaksaan Agung mengecam adanya ancaman yang dilontarkan pihak tertentu saat awak media meminta keterangan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana memastikan oknum yang mengancam tembak ke wartawan yang meliput bukan dari pihak kejaksaan. Ketut menjelaskan dalam protokoler pengawalan, Kejagung memiliki standar operasional prosedur, apalagi saat wartawan mengerumuni saksi atau tersangka usai keluar pemeriksaan.
Pihaknya juga tidak segan memberi tindakan tegas jika pihak yang mengeluarkan ancaman tersebut berasal dari Kejagung dan meminta media melaporkan jika mendapati petugas dari Kejagung yang bertindak arogan. Dan saya juga kalau wawancara sering didesak-desak itu nggak hal yang biasa gitu loh. Nah, kalau ada kata-kata yang seperti itu yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan dan sangat saya sayangkan. Seharusnya itu tidak muncul. Ketut menilai tidak ada arogansi dari awak media saat meminta konfirmasi tambahan kepada saksi. Ia mengecam adanya ancaman tembak kepada wartawan yang menghalangi jalan saksi usai pemeriksaan. Menurut Ketut, perkataan tersebut tidak pantas diutarakan di kantor aparat penegak hukum. Di sisi lain, juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi terkait ketidaknyamanan yang terjadi usai pemeriksaan. Haryo menjelaskan pihak Kemenko Perekonomian sudah melakukan klarifikasi dan memastikan tidak ada protokoler Kemenko Perekonomian yang mengucapkan kata-kata tembak. Haryo Limanseto juga menyampaikan protokoler Kemenko Perekonomian telah memiliki SOP tersendiri dalam melaksanakan pendampingan kepada pimpinan dan dalam menjalankan tugasnya. Erlangga Irit bicara. Usai menjalani pemeriksaan kurang lebih 12 jam, tak banyak yang diungkap Erlangga. Ia mengaku telah memberi keterangan terkait hal yang diketahuinya mengenai izin ekspor CPO di Kementerian Perdagangan selaku kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Dalam perhitungannya, ada 46 pertanyaan seputar kasus korupsi izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng yang dilontarkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung. Mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berita penutup minggu ini, Kapolri turunkan Densus 88, lacak keberadaan Dito Mahendra. Pencarian terhadap tersangka kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra masih terus dilakukan Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan tempat persembunyian Dito Mahendra terus dilacak. Bersama saya Vanessa di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Pencarian terhadap tersangka kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra masih terus dilakukan Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan tempat persembunyian Dito Mahendra terus dilacak. Sigit mengatakan Polri mencari Dito di dalam maupun di luar negeri. Mekanisme police to police bakal diutamakan jika Dito berada di luar Indonesia. Sebelumnya perburuan Dito Mahendra oleh Barreskrim Polri turut menggandeng Densus 88 anti teror dalam pencarian Dito. Sebagian dari senjata yang ditemukan di rumah Dito Mahendra berstatus tidak berizin atau ilegal. Berikut rincian 9 jenis senjata api yang tidak berizin. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.